kasih anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi, di mana materi ini Ibu akan sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan menge-share terlebih dahulu media kita. Ya, Ibu ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak Ibu yang sudah hari tepat waktu ya, tepat waktu untuk hadir. Iya, Bu. Dan yang belum tepat waktu silahkan besok harus tepat waktu ya anak-anak ya. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. ya Bu. Kita Jimit kita hari ini dan semuanya sudah berhasil masuk semua. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kabar kalian dulu masing-masing. Apakah di sini ada yang sakit? Alhamdulillah Ada yang Sehat, Bu. Oke, semuanya sehat ya? Sehat semua, Bu. Alhamdulillah, Bu. sehat. Iya, Bu. Sehat. Bagus. Nah, alhamdulillah semuanya sudah sehat-sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin terlebih dahulu hari ini pembelajaran tentang apa. Tapi sebelum hari ini kita memulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Nah, sekarang di dalam chat Ibu akan memberikan absensi ya, anak-anak Ibu. Untuk yang sudah hadir, silahkan nanti linknya diklik saja ya, diklik, lalu nanti terbuka tulis namanya. Nah, baik. Nah, sekarang tema sehat itu penting. Hari ini pembelajaran kita. Mau apa saja kita hari ini? Nah, ini sudah kalian lihat indikator dan tujuan pembelajarannya. Sebelum memulai, Ibu ingin memberitahukan terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa dan untuk mempercepat proses, Ibu pimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, anak-anak Ibu semuanya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar Ibu akan share lagu Indonesia Raya. Sambil menunggu loading, Ibu akan membacakan. Ya, indikator kita pada hari ini adalah membuat peta konsep ya, hasil analisis tentang fungsi jantung pada manusia. Dan yang kedua, menganalisis. Untuk itu, untuk kalian semua, nanti Ibu harap akan mampu membuat peta konsep fungsi jantung dan juga tabel bagian pantun. Ibu sudah share ya nak di grup LK lembar kerjanya yang harus kamu isi. Dan Ibu akan share juga nanti siapa nih kelompok 2, siapa kelompok 1, Ibu akan share ya. Nah, kamu bisa lihat teman-teman kamu biar gak penasaran, kamu lihat di dalam kolom chat siapa aja teman-teman kamu. Nah, sudah bisa lihat ya? Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat PPK pendidikan karakter ada berapa? Tanggung jawab, harus punya rasa percaya diri, harus punya rasa apa lagi? Nasionalis. Lalu apa lagi? Religius. Gotong royong. Gotong royong. Ya, bagus. Apa lagi? Mandiri.
Mandiri. Iya, bagus. Seperti kata Abraham Lincoln mengatakan bahwa, ayo siapa itu Abraham Lincoln? Ada yang tahu? Nanti cari Presiden di Google, Amerika. ya, di Google. Bu. Iya, bagus, Ambu Aman. Nah, untuk Bapak Abraham ini mengatakan, jika kamu tuh dikasih waktu 10 jam untuk memotong sebuah pohon, kan 6 jam kamu harus mengasah kapaknya, ya. Jika kamu diberikan waktu menghabiskan 6 jam untuk mengasah kapaknya. Artinya apa? Artinya kamu harus mempersiapkan segala sesuatu dengan Baik. Semua bersiap? Sudah, Bu. Bersiap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu akan kembali. Nah, langsung saja hari ini Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kamu mengenai materi kita pada hari ini ya anak-anak Ibu semuanya. Nah, anak-anak Ibu semuanya masih ingat mengenai fungsi jantung pada manusia ya? Masih ingat? Sebelum memahami fungsi jantung, anak-anak Ibu mungkin kamu bertanya jantung itu berperan seperti apa dalam tubuh manusia, ya? Nah, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Nanti kamu akan analisis video ini dan apa yang akan kamu analisis sudah ada pertanyaannya di dalam LKPD yang Ibu bagikan di dalam grup. Sudah ada ya? LKPD 34. Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ada 341 ya. Iya, Bu. Nah, kelompoknya ada 2. Kelompoknya ada 2. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu karena ini loading. Jadi untuk memperlancar Ibu bertanya jawab. Siapa yang masih ingat? Ya, siapa yang masih ingat sebetulnya jantung itu berfungsi untuk apa di dalam tubuh manusia? Ayo, minggu lalu sudah Ibu berikan sedikit ya mengenai apa itu fungsinya bagi manusia. Ada sedikit kemarin yang Ibu kasih tahu. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Iya, Yeti Rosita, silahkan. Untuk memompa darah seluruh tubuh, Bu. Bagus, 100 untuk Yeti ya. Bagus. Nah, sekarang kita saksikan terlebih dahulu videonya. Dan kelompoknya diskusikan nanti siapa yang akan memaparkan hasilnya. Yang itu berarti sampai puluhan ribu dalam sehari. Jika kejadian manusia masih bisa tahan, tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama karena tak adanya itu manusia bakalan segera nggak sadarkan dalam hitungan detik. Dan kalau berhenti dan ditambah dengan bisa bernapas, manusia cuma punya waktu 2-5 menit aja sebelum tumbang. Tapi ini juga tergantung sama seberapa cepat pertolongan pertama sama kondisi dan penyebab dari orang itu sendiri. Karena nyatanya entah gimana ada aja orang yang mampu bertahan sampai hampir sejam. Oke, terus penyakit matikan apa yang bisa nyebabin jantung kita bisa berhenti secara tiba-tiba? Namanya henti jantung atau bahasa ribetnya cardiac arrest.
Kalau jantung kita ibarat mobil, cardiac arrest ini kondisi yang bikin supirnya jantung kita dalam tanda kutip mabuk, oleng, dan ujungnya jadi nggak bisa jalan. Walaupun sekilas mirip, tapi penyakit ini beda sama yang namanya serangan jantung. Kayak cardiac, jantung berhenti tiba-tiba. Serangan jantung itu kondisi ketika jantung kita keganggu kerjanya gara-gara ada sumbatan di pembuluh darah. Dan kedua penyakit ini juga bisa ada karena penyebab yang beda-beda dengan gejala yang beragam. Henti jantung maupun serangan jantung keduanya itu ibarat pembunuh berdarah dingin. Mereka penyakit paling mematikan di dunia. Tapi nggak berarti kita cuma bisa ngalah. Bahkan sekarang kita udah bisa nyelamatin pasien dengan operasi nuker jantung lamanya sama yang baru. Teknologi medis kita udah jauh berkembang dan bakalan terus melangkah maju. Oke, sekarang kita tahu tanpa jantung hidup kita akan berakhir dengan cepat. Makanya maafin apa aja yang bisa bikin jantung kita sakit itu penting banget. Apalagi dengan nggak sering-sering bikin jantung kita kerjanya jadi makin berat. Nah, sekarang Ibu kasih waktu nih. Ya, berapa menit kira-kira kamu butuh untuk menjawab 3 pertanyaan? 5 menit cukup? Cukup, Bu. Insya Allah, Bu. 5 menit, Bu. 10 ya, 10 menit. 7 menit ya, 7 menit. 7 menit kamu untuk menjawab 3 pertanyaan. Ayo masing-masing kelompok. Kita harusnya ini ada grup meet baru tapi tidak perlu ya. Jadi kita untuk mempersingkat waktu hari ini, Ibu cukup melihat diskusi kamu di grup WA saja boleh. Kita ganti ya, kita kondisional. Kita kondisional pada hari ini melihat situasi. Jadi kita diskusi di grup. Ayo silahkan Ibu kasih waktu 7 menit untuk diskusi di grup. Oke, sudah siap ya? Ya, kita coba siapa kelompok yang bisa dulu Memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkannya organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pompa pada darah manusia. Pada saat itu, jantung menyediakan oksigen, darah yang cukup dan dialirkan ke seluruh tubuh serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau adanya karbon dioksida. Itu nomor 1, Bu. Lanjut nomor 2 ya, Bu. ya. Untuk nomor 2, apa yang terjadi jika jantung pada manusia tidak terlambat bekerja? Nah, mungkin di sini kalau jantung tidak bekerja, kita manusia itu akan mati karena semua organ tubuh pun tidak berfungsi. Itu nomor 2 ya, Bu. Yang terakhir nomor 3. Menurutmu pentingkah jantung pada manusia? Jelaskan. Penting karena jantung merupakan organ pada manusia yang sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya kelompoknya Ibu Yeti. Itu di kelompok 2 ya, Yeti. Terima kasih ya. Nah, sekarang kelompok yang pertama. Ayo, kelompok pertama. Saya coba ya, Bu ya. Ya, silahkan. Ya, Bu. Jadi dari kelompok kami, saya coba ya, Bu ya. Mohon bimbingannya kalau salah ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Untuk yang nomor 1, menurut kamu apakah manusia bisa bertahan tanpa denyut jantung? 1 menit saja, jelaskan. Tentu tidak bisa ya, Bu ya, karena jantung itu merupakan organ utama dalam tubuh manusia, di mana dia yang akan memompa memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantungnya tidak berfungsi 1 menit saja, berarti darah itu tidak akan bisa mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian untuk yang kedua, apa yang akan terjadi jika jantung manusia terhambat bekerja? Kalau jantung manusia terhambat bekerja, tentu organ-organ yang lain juga tidak bisa berfungsi, maka manusia tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Kemudian untuk yang ketiga, menurutmu pentingkah jantung pada hidup manusia? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena jantung adalah organ utama pada sistem
pernapasan organ manusia. Itu Ya, barangkali Bu, bagus terima sekali. kasih. Nah, Darlia bagus sekali ya. Nah, Ibu kasih 100 untuk kelompok 1 dan kelompok 2 karena hasilnya bagus-bagus. Dan penilaian sikap spiritualnya atau sikap sosial kamu, Ibu kasih semua nilainya yang bagus kalau semuanya sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk selanjutnya kamu boleh nanti mendesain hasil jawaban kamu ke dalam Canva yang tadi ya, dibuat sekreasi mungkin, dibentuk menjadi peta konsep. Nah, peta konsepnya sudah Ibu beritahukan di dalam bahan ajar. Jadi nanti itu hasil jawabannya dijadikan 3 kolom peta konsep ya. Contohnya sudah Ibu beritahukan di dalam bahan ajar dan boleh dikreasikan di dalam Canva, di Word atau yang lainnya dan nanti dimasukkan ke dalam link drive yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kita ingin membuat kreasi fungsi jantung ini, anak-anak Ibu. Ternyata kalau kamu ingin membuat bagaimana ya supaya fungsi jantung ini saya ingat selalu, saya tidak lupa dengan fungsi jantung manusia ini, maka kamu bisa membuat pantun. Wah, asik itu Bu, membuat pantun. Iya. Nah, sebelum sampai membuat pantun ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, berarti semuanya sudah paham tuh. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan sedikit. Nah, siapa yang masih ingat pantun itu bersajak, sajaknya apa? AB-AB, Bu. AB, Bu. Terus, sajaknya AB-AB. Oh, tidak tadi Oh terjawab, Bu. iya. Nah, sekarang kita paham betul menggunakan aplikasi ya. Nah, jadi nanti dibuat kreasinya, yang mau tahu. Nah, kemudian ya pantun itu memiliki bagian-bagian penting, yaitu memiliki 4 baris dalam satu bait, memiliki 8 sampai 12 suku kata dalam satu baris. Nah, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi, memiliki sajak AB-AB, memiliki makna tersirat maupun tersurat. Ini sudah tahu semua. Ya, sudah pernah semua melihat ini di kelas sebelumnya juga. Nah, sekarang yang Ibu mau, apakah yang sudah kamu baca ini di bahan ajar, kamu bisa melihatnya di pantun yang akan kita baca. Ya. Nah, kamu di sini Ibu minta untuk menganalisis pantun ke dalam tabel ini. Ya, menganalisis pantun ke dalam tabel ini. Bagian-bagian mana yang mau dianalisis, Bu? Yang mau dilihat, Bu? 1, misalnya di sini yaitu barisnya. Letakkan di sini baris pada pantun. Keterangan sudah sesuai. Itu contohnya ya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Paham, yang Bu. Nah, lanjut nanti. Yang kedua, memiliki 8 sampai dengan 12 suku kata dalam satu baris. Tulis di sini nomor 2, memiliki 8 sampai 12 suku kata. Keterangannya apa? Pantun di atas sudah sesuai. Nanti yang ketiga. Nah, ini ditulis aja, ditulis di sini. Nah, nanti di sini sesuai. Nanti Ibu akan pandu kamu yang belum sempat menuliskan, Ibu akan tanya, kelompok 1, pantun itu sudah sesuai belum? Kelompok 2, pantunnya sudah sesuai belum? Nanti Ibu akan tanya. Baik, nah kalau begitu, pantun mana Bu yang mau ditanyain? Nah, ya. Sebentar, pantunnya ada di bahan ajar. Kamu sudah punya semua bahan ajarnya. Nah, ini pantunnya. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, sedikit, Ibu kasih contekan sedikit.
Mungkin ini sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya menganalisis ciri-cirinya. Sebelumnya kamu sudah paham ciri-cirinya, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Bagaimana cara mencarinya, Bu? Ibu belanja di pasar murah. Ayo, berapa tuh? Berapa suku kata yang Bu bilang? Ibu belanja di pasar murah. 10. 10, Bu. 10, Bu. 10, Bu. 10, Bu. Bagus, sudah pandai semua. Ibu sudah ingatkan kembali. Jadi di sini ada 10 suku kata pada baris pertama. Kamu lihat baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Apakah semuanya sudah 8 sampai 12 suku kata? Ya, kalau sudah memenuhi kriteria itu semuanya berarti checklist sesuai, Bu, di dalam tabel. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Paham, Bu. Bu. Iya. Silahkan masukkan semua cirinya ke dalam tabel dan checklist mana yang sudah sesuai. Di LK 361 ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menceklis. Oke, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Ibu minta satu kesediaan, siapa yang mau baca pantunnya? Saya, Bu. Ya, silakan Delia. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Terima Ya. kasih, Bu. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Darlia. Nah, sekarang kita mau dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silahkan. Hasil checklistnya apakah semuanya ada? Ciri-ciri atau bagian-bagiannya? Kelompok saya ya, Bu, ya dulu kelompok 1, Bu. Iya. Iya, baik, Bu. Saya akan membacakan hasil checklist kami ya, Bu, dari kelompok 1. Yang pertama, sudah memiliki 4 baris, Bu, dalam satu bait. Ya. Kemudian memiliki 8 sampai 12 suku kata, di mana di baris pertama itu 10 suku kata, di baris kedua 11, dan baris seterusnya juga sudah memenuhi syarat, Bu, untuk 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris 1 itu merupakan sampiran, dan baris 1-2 merupakan sampiran, dan baris 3-4 itu merupakan isi, Bu, yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian memiliki sajak ABAB, seperti pada baris pertama itu H, kemudian yang kedua T, yaitu HT berarti sudah memenuhi, Bu, ya, sajaknya ABAB. Kemudian yang terakhir itu ya memiliki makna yang tersurat, Bu, ya, karena dari membacanya kita sudah bisa tahu bahwa rajin makan sayur dan buah berarti jantung kuat, tubuh pun akan sehat. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali kelompok 1. Berarti semua anak-anak Ibu sudah memahami ya kalau di dalam pantun harus memiliki kriteria itu. Kalau pantun ini tidak memiliki kriteria tersebut, maka bukan dinamakan pantun ya. Bisa jadi syair, bisa jadi yang lain. Apa tuh, Bu, syair? Nah, nanti akan kamu ketahui di pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, kamu sudah memahami. Mungkin sebelumnya Ibu mau tahu dulu apakah semua sudah memahami mengenai pantun ini? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi dengan pantun ini, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Jadi kamu bisa buat nih, misalnya fungsi jantung, ya kan?
Jadi isinya terlebih dahulu kita buat. Nah, ini nanti di materi pembelajaran kedua kamu ada membuat pantun, ada langkah-langkahnya. Nah, sudah Ibu berikan di bahan ajar. Kamu sebelum Ibu masuk di dalam Meet minggu depan, kamu sudah tahu terlebih dahulu membuat pantun, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau satu orang dulu. Ibu mau kepada Ambo Amang. Ayo, Ambo Amang. Ya, Bu. Kira-kira tadi pembelajaran kita menurut Ambo Amang bagaimana? Apakah ada yang masih kurang atau yang sudah dipahami? Sudah dipahami, Bu. Iya, bagus. Nah, berarti minggu depan sudah bisa buat Iya. Kita Ibu ingin memberikan sedikit kesimpulan di sini. Ya, jantung ya fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Bagus. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, Ibu ingin memberikan sedikit sebetulnya evaluasi dalam bentuk pilihan ganda, tetapi kita dibatasi waktu, maka nanti Ibu akan kasih linknya di grup, ya, di dalam grup nanti kamu bisa mengerjakan soal kuisis. Mungkin sampai di sini saja Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih lagu ini. Lagu Tananiha, Bu. Ya, Dari lagu Kasnias. lagu daerah ada. Ada, Bu. Boleh nggak kita nyanyi sama-sama? Boleh, Bu. Ayo nyanyi sama-sama. Yang lain ikut ya. Iya, Bu. Ayo, yes. Tane. Saya mulai, Bu, ya. Ya, 1, 2, 3. Tananiha banwa somasiro tanesi tumbuh ya overnya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Ya, bagus. Nah, sekian. Minggu depan jangan lupa bahan ajarnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.